kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Ini hati kami, ini penyembahan kami. Kami mau mengikut Engkau Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya.
Shalom umat Mesiani, dimanapun Anda berada. Hari ini mari kita belajar firman Tuhan di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Dan seterusnya saya bacakan buat kita semua. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Nah, bulan ini kita berbicara tentang love that change the world. Bagaimana kasih itu bisa mengubah dunia. Petrus menasihati kepada kita bahwa saat kematiannya sudah dekat, dia harus menghadapi ajaran-ajaran yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Allah, dan dia juga sedang bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan bahwa moral hidup yang rendah itu biasa aja dalam kekristenan. Karena itu dia mulai mengajarkan dengan sebuah kalimat yang sederhana, dengan sebuah kalimat pembuka, karena kuasa ilahinya, supaya setiap kita sadar bahwa hidup kita ini karena ada kuasa ilahinya. Nah, bagaimana kuasa ilahi ini bisa memberikan dampak dalam hidup dan menyadarkan bahwa kita hidup hari ini karena ada kasih ilahi. Bapak Ibu, umat Mesianik, ada 3 bagian penting dari pembacaan kita hari ini yang hendak saya sampaikan. Maka yang pertama, ketika kita berbicara bagaimana kasih bisa mengubah, berdampak buat dunia ini, maka kasih itu akan membawa perubahan yang nampak. Kalimat ayat yang ketiga dari kuasa ilahinya menuju ayat yang keempat menuju kodrat ilahi. Kuasa ilahi menuju kodrat atau sifat-sifat ilahi. Ini berarti kasih Allah itu membawa kepada kita menuju kepada sebuah perubahan yang nampak. Perubahan yang mengubahkan diri Anda dan akhirnya akan merubah orang lain. Tujuan kita diubahkan menjadi seperti Kristus yang penuh kasih, sehingga kita hidup di lingkungan, hidup dalam komunitas, hidup di tengah-tengah tetangga, hidup di tengah komunitas-komunitas sosial. Maka tunjukkanlah kasih itu, sehingga orang lain boleh berkata begini, dulu dia hidupnya seperti ini, tapi sekarang sudah mengalami perubahan. Bukankah itu menjadi kekristenan yang nampak? Waktu saya tinggal, samping rumah saya adalah seorang tokoh agama seberang. Apa yang terjadi? Waktu saya pertama kali tinggal, maka wajahnya tidak pernah senyum, tidak pernah nyapa, tidak pernah mau bicara dengan saya dan keluarga saya. Apa yang terjadi? Setiap hari ketika ketemu, saya sapa dia, saya sambut dia. Bahkan satu kali saya parkir mobil di depan rumah saya dimarah-marahin suruh pindah. Saya pindahkan mobil itu ke tempat lain. Dan apa yang terjadi? Satu kali dia renovasi rumah, minta tolong saya untuk mengangkat almarinya. Dan saya menunjukkan kasih itu. Dan melalui peristiwa itu apa yang terjadi? Hari ini kalau ketemu saya, bukan hanya sekedar nyapa, bukan hanya sekedar si hello, tapi satu kali waktu pertemuan RT, dia pengen saya dicalonkan jadi ketua RT. Nah, sederhana bukan? Dengan hal-hal yang sederhana mengasihi orang itu, rupanya sesuatu yang nampak itu ditangkap oleh orang lain. Kekristenan harusnya memang seperti itu. Maka Tuhan berkata, kamu adalah garam. Garam itu tidak nampak, tapi dirasakan. Tapi yang kedua, Tuhan, kamu adalah terang. Terang itu nampak, dilihat. Karena itu jadi kekristenan bukan hanya jadi garam,
tapi jadi terang juga. Maka yang kedua, bukan hanya kasih itu membawa perubahan yang nampak, kasih itu membawa iman kita bergerak. Kalimat ayat yang kelima, bukti berubah apa? Justru dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan iman kepada kebajikan. Orang beriman harus punya kebajikan. Apa itu kebajikan? Kebaikan yang ikhlas. Dari kebaikan yang ikhlas ditambahkan kepada pengetahuan. Kenapa? Orang baik harus pintar supaya nggak banyak ditipu orang. Dari pengetahuan kepada penguasaan diri. Kenapa orang pintar harus menguasai diri? Supaya tidak sombong. Kenapa? Dari pengetahuan kepada penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan. Orang yang menguasai diri tidak cukup sekali berhenti menguasai dirinya, harus terus menerus. Dari apa saudara? Ketekunan kepada apa? Kesalehan. Kesalehan itu artinya hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Dari kesalehan baru kepada kasih akan saudara dan kasih akan orang-orang lainnya. Ini artinya iman kita ini bergerak. Kasih kita ini bukan hanya berdampak di lingkungan kecil, tapi mulai menyebar ke lingkungan-lingkungan yang besar. Inilah sebabnya ketika kita hidup dalam kasih mau mengubah dunia, maka saya percaya kasih itu harus bergerak. Levelnya harus naik. Karena kasih tanpa pembuktian yang nyata hanya omong kosong belaka. Banyak orang yang ngomong kasih begitu luar biasa. Pertanyaannya, apakah pembicaraannya, ucapannya itu sinkron dengan tindakannya? Saya percaya melalui komsel, komunitas kecil, komunitas kerajaan, kita mulai saling berbagi kasih. Bukan hanya nampak, tapi bergerak. Kasih membuat iman kita bergerak. Kita mulai tergerak mengasihi orang, membantu orang. Kita mulai berpikir bagaimana hidupku yang sudah diubahkan ini juga bisa membawa pengaruh yang baik kepada orang lain. Yang pertama, perubahan nampak. Yang kedua, iman yang bergerak. Maka yang terakhir, kasih membuat hidup kita tidak terkotak. Lihat baik-baik, hidup yang tidak terkotak itu hidup yang tidak egois. Saya bacakan 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-12. Dia berkata begini saudara. Karena aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semua itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran dan telah kamu terima. Ayat yang ke-11 saya naik, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kehidupan kita adalah kehidupan yang tidak egois. Kita hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Yang penting aku bahagia, yang penting aku senang, yang penting aku tercukupkan. No. Saya mengasuh beberapa anak di rumah generasi Magelang. Dari berbagai pulau di Indonesia ini ada beberapa anak yang saya asuh. Kami sekolahkan, kita makan bareng, tinggal bareng. Saya percaya itu bukti bahwa saya sudah dikasihi Tuhan. Maka saya bisa menerima keberadaan mereka dengan budaya, dengan gaya hidup, dengan kemampuan mereka yang berbeda-beda. Saya terima karena saya sadar bahwa kasih membawa hidup kita tidak terkotak. Kita bisa terima kelemahan orang lain seperti kita menerima kelebihan orang lain. Harus jadi berkat lewat nasihat bagi hidup. Tidak harus menunggu sukses untuk menjadi berkat, tapi untuk menjadi berkat butuh namanya kasih yang keluar dari kotak. Saya percaya hidupmu bukan untuk Anda sendiri, tapi hidup Anda juga harus dibagi kepada orang lain. Jangan jadi Kristen yang egois, tapi jadilah Kristen yang punya kasih yang nyata, sehingga orang lain bisa merasakan itu. 3 hal ini, perubahannya nampak, imannya bergerak, dan hidupnya tidak terkotak. Saya percaya umat Mesianik dimanapun Anda berada akan membawa perubahan yang nyata di dunia ini, tapi dimulai dari komunitas kecil. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih supaya setiap kami yang rindu mengubah dunia ini, mengubah hidup kami dulu, dan kami mulai mengubah komunitas-komunitas kecil
Tuhan taruh di lingkungan kami yang terkecil, yang paling sederhana, sehingga maksud Tuhan, tujuan Tuhan tercapai. Kami punya kasih yang pasti akan mengubah dunia ini dengan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan mampukan kami. Haleluya. Amin.